أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah yang dengannya kita berserah kepadanya. Segala kenikmatan yang Allah lancarkan, segala kemudahan yang dibarengi di dalamnya dengan kenikmatan, maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala kesusahan yang sudah Allah angkat, segala musibah yang semoga menjadi pahala bagi kita, maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala usaha beliau yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah agama Islam ini hingga hari ini, hingga kita bisa menilai mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Kita diajarkan bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Kita diajarkan bagaimana sikap seorang muslim, baik dalam keadaan yang diharuskan di dalamnya atau diwajibkan di dalamnya sebuah perbuatan ataupun sebuah peninggalan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka ketahuilah segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan dunia untuk mencapai akhirat kita, bahkan agar kita selamat di akhirat, adalah semuanya terdapat di agama Islam ini. Dan telah aku sempurnakan agama Islam, ya, dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala agama Islam ini sebagai rahmat untuk kita. Maka kita yang mempelajarinya, tentulah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jamaah Masjid Al-Khair yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu berada di atas kebaikan. Insyaallah apa yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah mengenai sedikit keutamaan. Kita tidak bisa menyebutkan seluruh keutamaan, karena sangat banyak keutamaan dari akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Setelah sebelumnya kita mempelajari bagaimana itu akhlak mulia, ya, maka sekarang kita perlu tahu bahwa apa sih yang akan didapatkan seorang muslim, atau akan apa akibat yang diterima jika seseorang itu bisa mempunyai akhlak yang baik. Kalau ditanya, mungkin kita semua mengerti apa itu akhlak yang baik secara teori, tapi prakteknya ini yang berat, ya. Bahkan dahulu para ulama mengatakan ta'allamnal adab, ya, salasina sana qabla an nata'allamal ilma. Dahulu kami belajar adab, belajar akhlak, ya, selama 30 tahun sebelum kita mempelajari ilmu. 30 tahun itu waktu yang sangat panjang dalam pembelajaran. Kenapa mereka mengutamakan pembelajaran akhlak dibandingkan ilmu-ilmu yang lain? Karena ilmu tanpa adanya adab, tanpa adanya akhlak, maka tidak akan bermanfaat. Kemarin kita sudah terangkan bahwa ada yang namanya hablum minallah dan hablum minan nas, yaitu ikatan dengan Allah dengan beribadah, dan ikatan dengan manusia dengan akhlak yang baik.
Kalau kita mempunyai ilmu, mungkin itu akan membantu kita pada hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau akhlak kita buruk, bisa jadi hubungan kita dengan Allah akan buruk pula. Begitu pula hubungan kita dengan manusia. Dan ini adalah manusia yang merugi. Harusnya bagaimana? Hablum minallahnya baik, hubungan dengan Allahnya baik, kemudian hubungan dengan manusianya pun juga baik. Yaitu dengan akhlak. Ya. Dan ilmu, ya, jika dituntutnya atau jika dicarinya dengan akhlak, dengan adab, maka ilmu itu akan membawa keberkahan. Jadi bukan sekedar ilmu yang istilahnya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya, tapi masuk kuping kanan sudah tertanam setelah itu di diri kita, dan itu menjadi apa? Kepribadian kita. Sehingga dikatakan Rasulullah SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Karena begitu diajari oleh Jibril, disampaikan wahyu ini kepada Rasulullah, beliau langsung mempraktekannya, mengajarkannya kepada sahabat, dan dijadikannya sebagai pegangan hidupnya. Ya. Inilah Rasulullah, dan sebaik-baik manusia yang harus kita ikuti. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin sebelum kita masuk kepada kemuliaan akhlak atau bagaimana faedah atau keutamaan akhlak yang mulia di dalam Islam, kita akan sedikit sebutkan atau bawakan perkataan para ulama. Ya, apa sih yang termasuk akhlak mulia? Di sini Imam Syekh Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, berakhlak mulia terhadap sesama manusia, ya, wujudnya adalah dengan menyambung tali silaturahmi dengan orang yang memutusnya dari kita. Jadi kalau ada kita punya salah sama orang, terkadang orang itu nggak pengen temenan sama kita, ya. Atau mungkin dahulu di masa jahiliyah kita, ketika kita belum mengenal ilmu, belum ada di pemikiran untuk beribadah dengan rajin, atau belum kita hijrah, terkadang kita berbuat salah pada orang lain yang menyebabkan orang lain ini nggak suka kalau bergaul sama kita. Ya. Maka termasuk akhlak yang mulia ketika kita sudah belajar adalah apa? Dengan kita menyambung tali silaturahmi dengan orang yang memutuskannya dari kita. Oh, kita tahu fulan ini kok sudah tidak pernah kelihatan lagi sama kita, tidak pernah suka dengan kita. Kita berkunjung misalnya. Ya, caranya bagaimana? Bisa berupa dengan mengucapkan salam. Jadi kalau ketemu dengan dia, assalamualaikum, ya, atau tegur sapa, ya, monggo, ya. Mulai berbicara. Jangan sampai ketemu di jalan diam-diaman, ya. Nah, ini kadang juga permasalahan sepele. Orang kadang ada lewat saling bertemu di jalan. Satunya klakson, ternyata sampingnya nggak bales, ya, sudah masuk hati. Wah, fulan ini nggak menghargai saya, ya. Dia nggak balas klakson saya. Padahal bisa jadi dia nggak tahu tadi siapa yang klakson, atau mungkin ketika klakson ternyata depannya ada ayam. Ya kan, nggak ada yang tahu. Tapi sudah masuk ke hati. Besoknya ketika ketemu, gantian temannya yang ngelakson. Dalam hatinya, kemarin juga diklakson nggak bales, ngapain saya bales? Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ya, tapi bagaimana? Hendaknya kita menyambungnya. Ya, kita berusaha, mungkin fulan tadi tidak dengar atau sedang fokus di yang lain. Makanya ketika bertemu, ya saling mengucapkan salam. Atau dengan cara yang lain, yaitu dengan menghormatinya. Ya, kita memberikan tempat-tempat yang mungkin dia memang di sana cocok. Ya, kita menghargainya, kita memberikannya kedudukan, ya. Kita menganggapnya dia ada. Jangan ketika sudah kumpul, ya, misalnya ngajak ngobrol fulan, semua diajak ngobrol kecuali satu orang ini. Ya. Kita menganggap dia tidak ada, padahal dia ada. Ini tidak boleh. Dan ini bukan termasuk akhlak yang baik. Kemudian kita bisa mendoakannya, kita memohon ampunan kepadanya, memuji kebaikannya, atau mengunjunginya. Ya. Jadi bagaimana kita datang membawa misalnya buah-buahan, membawa makanan, tanya kabarnya. Ya. Insya Allah yang dengan seperti itu
tali silaturahmi akan terjalin kembali. Kemudian termasuk akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia juga adalah ya dengan cara tetap memberi kepada orang yang selama ini enggan mengajarkan ilmu. Ya, yaitu kita mengajarkan di mereka bagaimana ilmu-ilmu ini. Ya, mungkin kita dahulu ketika bertemu dia nggak mau ya mengambil ilmu dari kita. Ya. Atau mungkin dia nggak suka dengan apa yang kita punya. Ya. Tapi dengan masuk akhlak adalah ketika kita bertemu diajarkan, oh ini loh Pak, ini termasuk salah. Oh ini yang benar. Atau dalam istilah yang kita lebih kenal adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan kepada yang baik dan melarang kepada yang buruk. Kemudian yang berikutnya adalah dengan memberikan manfaat ya atau harta. Orangnya kalau sedang kerja bakti ya di rumahnya, misalnya diajak warga gotong royong, kita hadir. Ya, walaupun mungkin ketika kita dahulu mengadakan gotong royong dia nggak hadir. Ya, jangan sampai kita mengatakan, oh dahulu pas kita bikin ini aja dia nggak mau datang. Ya, kita undang dia nggak datang. Oh sekarang dia bikin acara kita nggak datang lah. Jangan. Ya, kalau kita sudah diundang kita datang dan itu wajib hukumnya. Jika tidak ada udzur. Atau mungkin dengan harta kita yang kita punya, ya, mungkin kita bisa jajankan anaknya, atau kita bisa memberikan sedikit kalau kita lagi ada rezeki, masak banyak di rumah, ya, dapat sedekahan kita bagi dengan tetangga kita atau yang semisalnya. Itu semua masuk ke dalam kategori akhlak yang mulia. Nah, kemudian ya termasuk akhlak yang mulia pula ya yang disampaikan oleh Syekh Ibnu As-Sa'di. Di antara akhlak yang mulia itu satu sumbernya ya yang menyebabkan seseorang ini bisa memiliki akhlak yang mulia, dasarnya satu, yaitu dia sabar. Ya. Sabar itu banyak tipenya, Pak. Sabar di atas kebaikan. Ya, sabar ini di atas kebaikan saja sabar. Kita sholat kita sabar, ya. Kita puasa kita sabar, ya. Kita jamaah ke masjid kita sabar. Ya, ini di atas kebaikan. Kemudian sabar ketika berada atau terjatuh kepada keburukan. Kita tertimpa musibah, ya. Kita mungkin kehilangan sesuatu, kita sabar di sana, ya. Kemudian kita sabar terhadap takdir Allah ya yang buruk menimpa kita. Baik mungkin kita mempunyai keluarga, istri ataupun anak yang itu sudah menjadi takdir kita. Yang mungkin kita inginnya mendidik mereka di atas kebaikan, ternyata Allah berikan kita cobaan di sana. Maka kita sabar. Ya. Jadi sabar itu luas. Dan seandainya kita bisa menempatkan diri kita di atas kesabaran yang benar, maka akan tumbuh akhlak yang mulia. Ya. Bahkan nanti yang muncul akhirnya Ya, atas dasar kesabaran tersebut akan muncul husnudzon. Ya, selalu berbaik sangka. Ya. Bahkan husnudzon ini lebih tinggi lagi nanti tingkatannya. Ya, mengutamakan orang lain, yaitu sampai ke tahap ithar. Ya. Bagaimana contoh misalnya husnudzon kepada orang lain? Ya. Misalnya kita sedang berkendara, ya, kemudian ketemu orang lain. Ya, ada orang tiba-tiba ketika kita lagi jalan, ada orang keluar dari gang nyelonong. Ya, kita astagfirullah. Sabar, ya. Mungkin Oh, dia mungkin sedang buru-buru. Ya, saya nggak sedang buru-buru, jadi santai-santai saja. Ya. Tapi kalau dibangunnya tanpa kesabaran ini orang, keluar dari gang sudah yang keluar klakson panjang, ya, sampai dikejar sampingan, minggir pak, ya, waliyadzubillah, ya, nah, sampai kadang seperti itu. Buah kesabaran adalah husnudzon tadi. Oh mungkin dia sedang uzur, dia sedang buru-buru, ya, kita kemudian lihat, oh alhamdulillah saya masih aman kok, ya, cuma jatuh misalnya, ya, gak masalah. Yang penting dia dia selamat, misalnya seperti itu. Atau bahkan sampai ithar, yaitu mendahulukan orang lain dibanding diri kita.
Padahal diri kita juga penting. Diri kita juga membutuhkan. Ya. Hal ini sebagaimana dahulu terjadi di zaman Rasulullah. Para sahabat itu perang. Perang itu capek atau bukan, Pak? Capek sekali. Ya. Kalau bisa dikategorikan pedang itu kan dari besi atau baja ya. Dan itu berat. Pakaian mereka sudah besi juga. Kemudian apa? Masih bawa tameng. Itu perang lari bawa itu semua, Pak. Berat sekali. Ya. Kalau mungkin orang dikategorikan sekarang tangan kasih barbel 2. Badan tempelin barber, lari, ngebut. Bisa atau enggak? Ya, beratan. Dahulu orang perang capek perang. Bahkan mereka terluka. Ya. Sampai akhirnya apa? Selesai perang, ya, kemudian apa? Ada biasanya petugas atau orang yang bertugas untuk mencari apa? Mayat-mayat. Siapa yang meninggal? Ya, siapa yang ya istilahnya masih bisa ditolong, dicari. Sampai bertemu dengan ada sahabat yang masih hidup. Ya. Tapi sudah istilahnya apa, darahnya sudah mengalir deras. Dia sudah sekarat istilahnya. Kemudian apa ditawarkan? Ini minum dulu supaya engkau bisa selamat. Apa katanya? Jangan. Ya saudaraku lebih membutuhkan, fulan lebih membutuhkan. Akhirnya apa? Dia pergi. Sahabat ini pergi ke fulan yang tadi. Ya. Ketika apa ditawarkan, ayo sini minum dulu supaya engkau bisa selamat. Dia apa bilang? Tidak. Fulan selainku atau dia lebih membutuhkan daripada aku. Dia datang ke yang lain lagi. Ya sampai sana ternyata apa? Ketika mau diberikan air, orang ini sudah meninggal. Dia balik ke orang yang pertama. Orang yang pertama ternyata apa? Sudah meninggal. Dia balik ke orang yang kedua. Ternyata orang yang kedua juga sudah meninggal lagi. Ya. Mereka bertiga apa? Saling mempunyai sifat itsar, yaitu mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri padahal dirinya membutuhkan. Ya. Dan ini semua dilandaskan dengan apa? Kesabaran. Puncaknya adalah sabar. Dasarnya adalah sabar. Kalau seseorang sudah menanamkan dirinya sabar, berusaha untuk sabar, maka pasti apa? Dia akan tumbuh dalam dirinya sifat-sifat yang mulia. Kalau ditanya sabar niku berat atau enggak? Berat. Oke? Kita akan di luar kadang sudah emosi, ya, sudah sabar, ya. Ternyata sampai rumah emosi lagi. Ya. Mungkin punya anak bayi, mainan berantakan, ya. Kadang dibawa emosi. Ya. Kadang seperti itu kaum muslimin. Maka apa? Landasi segala sesuatu dimulai dengan sabar. Belajar mewajari, belajar memberikan udzur kepada orang lain. Oh, mungkin apa yang terjadi kepada orang lain ini, ya, itu berat bagi dia. Walaupun mungkin bagi saya itu mudah. Makanya dalam pembahasan ya terakhlak ini, ya para ulama kadang mengatakan ya atau menyebutkan dalam salah satu katanya adalah apa? Jangan pernah kita menilai orang lain atau menghukumi orang lain itu seperti diri kita. Kenapa? Karena kita tidak tumbuh di lingkungan yang sama. Ya. Ada orang mungkin ya Medan. Itu kan kalau ngomong kenceng Bapak. Ya. Ngomong apa misalnya? Halo, woi. Ya. Atau mungkin salam saja, assalamualaikum, teriak. Ya. Tapi kalau orang Jawa, orang Solo itu kan lembut. Assalamualaikum, monggo, masih lembut. Ya. Ini kalau orang Solo ketemu orang Medan, woi bro, woi, was, sakit hati bawaannya Pak. Nggak salah apa-apa diteriakin, ya. Salam biasa saja, jangan teriak-teriak, ya. Nggak bisa. Karena kenapa? Mereka tumbuh di lingkungan yang seperti itu, ya. Dan bagi mereka itu bukanlah sesuatu yang tidak sopan, tapi sesuatu yang wajar. Maka jangan sampai kita menilai orang lain itu apa? Sesuai dengan diri kita. Ya, kita kalau berbicara bagaimana? Orang lain ya harus bicara seperti kita? Enggak. Ya, bagaimana dia tumbuh? Apalagi kita hidup di Indonesia, bersuku-suku, ya, beraneka ragam manusia. Ya, makanya nggak bisa. Ya, maka dalam perihal akhlak kita hendaknya apa? Belajar mewajari, belajar bersabar. Ya, inilah dasar dari segala akhlak yang mulia. Nah, kemudian ya dari kesabaran tersebut kita akan mudah dalam memaafkan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa a'rid 'anil jahilin." Ya, jadilah orang yang pemaaf.
Jangan suka ya, bahkan kalau bisa ya, memaafkan sebelum dimintai maaf. Ya. Jadi orang berbuat salah sama kita, sudah khair. Ya, insya Allah itu yang baik, sudah. Ya, karena insya Allah sudah maafkan, tidak usah diungkit terlalu panjang, selesai. Ya, jangan sampai apa? Ada orang misalnya berbuat salah sama kita, ya kita nggak mau memaafkan dia sampai dia datang kepada kita. Tunggu 2 hari, tunggu 5 hari, ya, atau tunggu berhari-hari, nggak mau dimaafkan. Waliyadzubillah. Ya, orang yang seperti ini, ya maka nanti sholatnya tidak akan diterima. Ya, karena dia apa? Kebencian kepada saudaranya terus dan tidak memaafkan saudaranya. Ya. Atau justru yang paling parah adalah kadang ada orang berbuat salah, tapi dia apa? Tidak mengakui kesalahannya. Ya, kita ini diperintahkan untuk menjadi seorang pemaaf. Dan jangan sampai ketika kita berbuat salah malah kita tidak mengakui kesalahan. Ya, ini kadang apa? Terjadi dengan sifat-sifat yang egois, ya, yang selalu mementingkan diri sendiri dibanding orang lain. Ya, ini keterbalikan. Ya, sifat terbaiknya adalah apa? Kita lebih memperdulikan orang lain dibanding diri kita. Ya, ini puncak tertinggi dari akhlak mulia. Ya, sedangkan kebalikannya egois, yang mementingkan diri kita sendiri, kemudian kita tidak mementingkan orang lain, ini adalah seburuk-buruknya akhlak. Ya. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, di antara ciri-ciri akhlak mulia adalah malu untuk melakukan keburukan. Ya. Tidak ada orang yang ketika kita buat salah depan umum, ya, atau bahkan menunjukkan. Kalau ada yang sampai seperti itu, maka itu dikatakan apa? Urat malunya sudah habis, Pak. Ya, atau mungkin sudah putus. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, bahkan manusia mengetahui dan tidak ada apa peringatan, maka ini sudah termasuk apa? Tanda-tanda kiamat besar. Ya, salah satu tanda kiamat besar adalah apa? Orang melakukan perbuatan keji, orang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, orang bermaksiat di khalayak umum dan manusia tidak ada yang memperingati. Manusia Pak sudah ya biarkan saja. Ya. Maka apa? Akhlak mulia ditandai dengan apa? Adanya rasa malu untuk melakukan keburukan. Kemudian hatinya tidak senang untuk menyakiti. Ya. Gak senang, gak ridho. Mungkin kadang kita ngerasa ya, atau mungkin kita pernah merasa ketika kita berbicara, ternyata mungkin apa? Oh, ada yang terganggu dengan perkataan kita. Ada yang mungkin terasa dengan sikap kita, yang mungkin kita ya seperti ini sebenarnya. Tapi orang salah sangka dengan sikap kita. Ya. Jadi tiba-tiba mungkin ada orang yang datang ke kita, maaf ya, mungkin saya salah sama antum. Ya. Tapi kadang orang sebanyakan apa? Mengatakan maaf ini kapan? Ketika hari Idul Fitri. Ya. Minta maaf, tapi harapannya apa? Ada yang nempel di tangan. Ya. Nah, apa namanya ini? Salam tempel, ya. Ketika Idul Fitri. Ini kurang tepat. Ya, ketika minta maaf kapan? Kapan saja. Ya. Bahkan kalau di Indonesia ini kan ada istilahnya Hari Ibu, ya. Hari Ibu, ya. Karena pernah lihat sebuah postingan lucu itu, Pak. Ya. Ada anak nulis status, "Selamat Hari Ibu, terima kasih jasamu, maafkan aku," gini-gini. Ya, ditelepon sama ibunya bagaimana? "Ngapain posting seperti itu, Nak?" Ya. Disuruh ke warung beli sanglet aja nggak mau. Ya. Bangun aja susah. Ya. Suruh mandi aja kabur-kaburan kamu. Pulang malam Hari Ibu malah ngomong apa? "Selamat Hari Ibu, selamat ini." Mulang sekarang. Ya. Nah, ini salah. Ya. Jadi bukan apa? Hari Ibu atau hari mungkin kalau ada hari Bapak, hari apa? Ya. Mungkin hari selamat saja. Tapi bukan dijadikan hanya satu-satunya hari untuk kita berbakti ke orang tua, satu-satunya hari untuk kita memberikan hadiah ke orang tua, enggak. Tapi setiap hari kita meminta maaf. Ya. Terus kita minta maaf. Mungkin dari kita kecil dahulu sering berbuat salah, sampai besar mungkin kita belum bisa bantu orang tua banyak, kita minta maaf sama orang tua. Kita berikan hadiah rutin kepada orang tua. Seperti itu dalam menyikapi hari-hari yang ada. Ya, jadi bukan cuma satu hari, Hari Idul Fitri, Hari Ibu saja minta maafnya, ngasih hadiahnya, enggak. Tapi kapan saja kita bisa.
Ya, bahkan setiap hari bisa, alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah suka berbuat kebaikan. Ya. Kalau akhlak yang baik itu suka menolong. Ya, enggak pilih-pilih. Oh, fulan itu suka berbuat baik sama saya, maka saya baik sama dia. Oh, fulan ini jahatin saya, maka saya akan jahati dia pula. Enggak. Ya. Bahkan termasuk dalam perbuatan baik adalah kita membalas perbuatan buruk orang lain kepada kita dengan perbuatan baik, dengan mendoakannya kebaikan. Ya, walaupun kita terzalimi. Ya. Mungkin kita pernah mendengar suatu hadis yang mengatakan doa orang yang terzalimi itu tidak akan ada hijabnya. Tidak akan ada pembatasnya antara dirinya dengan Allah. Pasti mustajab. Tapi orang yang punya akhlak mulia, ketika dia terzalimi, dia akan mendoakan yang baik untuk saudaranya. Ya. Hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu dahulu pergi dari kota Mekah ke kota Taif jalan kaki. Itu jauh sekali. Ya, naik turun gunung batu. Itu kalau dikategorikan sekarang mungkin 1 hari 1 malam beliau berjalan. Sampai di kota Taif berharap ada Ada bantuan dari warga di sana dalam dakwahnya di kota Mekah. Tapi ternyata masuk ke sana ketemu pemimpinnya tiba-tiba pemimpinnya malah menyuruh warganya untuk menimpuki Rasulullah dengan batu. Waliyadzubillah. Ya. Semua warganya akhirnya menimpuki batu mereka. Anak-anak kecilnya bahkan melempari batu. Ya. Sampai dikatakan kaki Rasulullah terluka saat itu. Beliau pergi bersama sahabatnya Zaid bin Sabit. Ya. Zaid bin Sabit menandungi terus sampai bocor kepalanya, luka-luka. Ya. Kemudian ketika sudah keluar dari kota Taif, ya, beliau didatangi oleh para malaikat Jabal. Ya. Seandainya engkau ingin ya Rasulullah, aku lemparkan gunung ini kepada mereka, maka akan kulemparkan sekarang. Tapi apa kata Rasulullah? Beliau sudah terluka hatinya. Beliau sudah capek dalam perjalanan, ya. Kemudian sampai sana ternyata malah dilempari, disiksa, dibully oleh warga sekitar. Kira-kira kalau orang zaman sekarang sabar atau enggak? Enggak. Ya, tadi saya contohkan ya. Bahkan kadang bapak-bapak itu ya, kalau laki-laki kerja dari pagi sampai malam misalnya. Pulang dalam keadaan capek. Ya, padahal naik kendaraan loh itu. Ya. Pulang ke rumah mungkin makanan belum siap, minumannya nggak ada, atau rumah berantakan karena anaknya mainan. Bawaannya emosi, marah. Ya. Belum loh bapak-bapak tuh pulang ke rumah ditimpuk sama ibunya. Ya. Belum. Ya. Tapi Rasulullah ini sudah tadi berjalan-jalan kaki sampai sana dicaci maki, dilempar-lempar. Ya. Tapi karena kesabaran beliau, akhlak beliau yang mulia, beliau mengatakan Ya Allah, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya. Ampunilah mereka dan keluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang berpegang teguh di atas agamamu. Dan benar, ya. Ketika datang atau ketika Rasulullah meninggal, banyak dari beberapa para sahabat atau orang-orang munafik, mereka menunjukkan jati diri mereka. Akhirnya mereka keluar dari Islam. Sebagian mereka memberontak dengan nggak mau membayar zakat. Ya, tapi para penduduk Taif yang dahulu mengusir Rasulullah, mereka semua tetap di atas keimanan yang baik. Ya, mereka tetap berada di atas Islam semuanya, bahkan sampai anak-anaknya. Kemudian dari mereka juga terus membayarkan zakat, terus menjalankan syariat Islam dengan baik. Ini karena keberkahan doa Rasulullah dan kesabaran serta akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan pernah di suatu kejadian Rasulullah itu sedang bermajelis dengan para sahabat. Tiba-tiba datang orang Yahudi, ya, kemudian ditarik imamahnya Rasulullah, kemudian Rasulullah dicekik. Ya. Padahal di depannya Rasulullah itu ada siapa? Umar, ada Abu Bakar, ya, ada Utsman, kemudian ada Khalid, misalnya semua orang yang ahli perang. Tapi Yahudi ini datang tiba-tiba mencekik Rasulullah. Bahkan sampai Rasulullah mengeluarkan suara saking kencangnya cekikan tersebut, kesakitan beliau.
Apa? Umar berdiri, langsung mengeluarkan pedangnya. Ya, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Kata Rasulullah apa? Tunggu Umar, tahan. Ya, kemudian apa? Yahudi ini akhirnya melepaskan. Kemudian ditanya, apa yang engkau inginkan wahai Yahudi? Ya, kemudian apa? Yahudi ini mengatakan, Muhammad bayar hutangmu kepadaku. Ya, bahkan seorang nabi aja berhutang kepada seorang Yahudi, dan sahabat tidak tahu kalau apa Nabi Muhammad ini berhutang. Kemudian apa? Para sahabat diam. Ya. Setelah itu apa? Rasulullah mengatakan, bukankah belum jatuh temponya? Ya. Bukankah belum jatuh temponya? Tidak, aku butuh sekarang, sehingga engkau harus bayar sekarang. Ya. Kemudian kata Rasulullah bagaimana? Wahai Umar, ya, bawalah dia ya, ke tempat ya Baitul Mal, ya, tempat penyimpanan uang kaum muslimin. Ambilkan dari sana, bayarkan utangku sekian. Kemudian tambahkan kepadanya sekian lagi, atau 2 kali lipat dari harta utangnya. Ya, ditambahkan lagi. Kenapa ditambahkan? Karena engkau telah menakutinya. Ya. Kenapa? Tadi kan seperti ya, ketika Rasulullah dicekik, Umar langsung berdiri mengeluarkan pedang. Ya, siapa orang yang nggak takut ketika Umar sudah mengeluarkan pedang? Ya, dikatakan dalam sejarah apa? Umar kalau sudah mencabut pedangnya ya dari sarungnya, imma ada orang yang akan mati sampai dianya mati. Ya. Jadi apa? Pasti akan ada orang yang dibunuh sama Umar. Ya. Ini apa? Umar sudah mengeluarkan pedangnya. Tandanya apa nih? Yahudi bakal mati ini. Ya. Akhirnya apa? Bayarkan hutangku, kemudian tambahkan 2 kali lipat karena engkau telah menakutinya. Heran Umar. Ini Rasulullah dicekik kok malah apa membelain orang Yahudi ini. Oke, kemudian diantarkan sama apa? Sama Umar, orang Yahudi ini diantarkan ke tempat Baitul Mal. Dalam perjalanan Baitul Mal, Umar tuh jalan cepat. Karena apa? Emosi ke orang Yahudi ini. Ya, marah sama orang Yahudi ini. Kemudian apa? Diikuti orang Yahudi ini. Kemudian apa? Ketika diikuti orang Yahudi ini berusaha ngomong sama Umar. Umar, tunggu dulu Umar. Ya, jangan katakan apapun padaku. Engkau telah menyukai Rasulullah. Ya, tunggu dulu Umar, tunggu dulu. Ya, kemudian apa? Orang Yahudi ini mengatakan, engkau tahu aku enggak Umar? Aku enggak tahu kamu dan aku enggak mau tahu kamu siapa. Ya, kenapa? Karena sudah jengkel sama Yahudi ini. Kemudian apa? Dikatakan, ya, aku Fulan ibn Fulan, yaitu salah seorang apa? Rohib atau salah seorang pendeta Yahudi terkenal di sana. Ya. Dahulu kan nggak ada apa namanya HP, nggak ada namanya foto-foto, sehingga orang kenal namanya, tapi kadang nggak kenal mukanya. Ya. Lalu bilang, engkau adalah seorang ahli kitab, ya bahkan engkau termasuk rahib, dan engkau mengetahui kenapa kenabian Muhammad. Lalu kenapa engkau seperti itu? Ya. Kenapa dengan sikapmu tadi? Ya. Kemudian apa? Yahudi ini menceritakan, demi Allah Umar, ya, bahwasannya di dalam kitabku disebutkan atau dalam kitab Taurat disebutkan akan muncul seorang nabi yang seperti ini. Kemudian dikatakan bahwa akhlaknya atau kesabarannya ya itu melebihi amarahnya. Yaitu apa? Tingkat kesabaran beliau itu apa? Lebih tinggi dibanding amarahnya. Dan aku ingin membuktikan bahkan bagaimana ketika aku mencekiknya atau ingin membunuhnya di hadapan para sahabatnya. Maka demi Allah, seandainya Muhammad ini bukan nabi, tentu engkau sudah membunuhku Umar. Ya. Maka dengan ini aku percaya bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Maka aku katakan dengan Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Karena apa? Akhlaknya Rasulullah. Kesabarannya Rasulullah ketika diganggu. Dengan itu apa? Bahkan membuat orang Yahudi ya, itu bisa terbuka hatinya dan masuk ke dalam agama Islam. Ya. Itulah keutamaan akhlak yang baik, ya. Kemudian termasuk diantaranya adalah berkata jujur, ya. Tidak banyak bicara namun banyak berkarya, ya. Kemudian sedikit melakukan kesalahan secara berulang-ulang. Ya, kalau kita sudah istighfar melakukan ini jangan diulangi lagi, ya. Dan tidak banyak ikut campur urusan orang lain, ya. Atau mungkin kalau kita katakan sekarang adalah kepo, ya. Kita jangan sampai suka kepo, ya. Nah, kemudian ya, penulis menyebutkan bahwa dalam semua tadi ya,
Ini belum semua kita sebutkan, ya. Tapi termasuk dari apa? Bentuk-bentuk akhlak mulia itulah seperti itu. Ya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa akhlak mulia itu adalah ya bentuk ketundukan. Ya, kita tunduk ya dan takwa kepada Allah. Kapanpun, dimanapun kita berada, hingga menimbulkan rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sikap santun dan lemah lembut terhadap sesama makhluk. Ya. Kemudian serta menjaga kehormatan diri dan nilai-nilai Islam sehingga menjadikan atau menimbulkan pribadi yang terhormat dan mulia. Inilah akhlak mulia yang tercermin pada diri seorang muslim. Ya, kita sering mendengar dalam sebuah hadis dikatakan bagaimana? Ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, bagaimanapun kalian. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah dalam setiap perbuatan buruk, setiap dosa yang kita lakukan apa? Ikuti di dalamnya kebaikan. Tamhuha, yang itu nanti akan menjadi benteng kita, yang itu nanti bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan mintalah atau berakhlaklah dengan baik ya kepada sesama manusia. Itulah apa? Akhlak mulia yang harus dimiliki seorang muslim. Ya, jadi kita sudah mengerti ini. Gambaran apa sih yang harus kita lakukan atau bentuk bagaimana yang harus kita kerjakan agar kita bisa mendapatkan ya sifat seorang muslim dengan akhlak yang mulia. Tapi tadi ya, jangan sampai ya kita menyamakan antara diri kita dengan orang lain. Mungkin akhlak mulia bagi kita yang tinggal di Jawa, mungkin perspektifnya beda dengan mereka yang ada di luar Jawa. Ya, karena apa? Tumbuhnya mereka berbeda. Ya, walaupun hanya dalam segi apa? Mungkin cara berbicara, cara tutur kata. Ya, mungkin bagi mereka sopan, tapi bagi kita tidak. Tapi kalau kita bertemu dengan orang seperti ini, kemudian mereka berdua sama-sama punya akhlak yang mulia, maka apa? Ketika lawannya berbicara perkataan A yang di kota satu ini ternyata apa? Tidak sopan, sopan, ternyata di kota B ini termasuk tidak sopan. Dia berbicara seperti ini. Maka temannya yang akhlak mulia ini akan mewajari pertama. Ya. Mewajari dengan bagaimana? Oh, mungkin dia baru pertama kali ke kota ini, sehingga dia belum mengerti bahwa perkataan ini di sini tidak sopan. Kemudian apa? Dari akhlak yang mulia ini dia ingatkan, maaf, kalau di sini menggunakan bahasa seperti itu tidak sopan. Maka sebaiknya Anda tinggalkan. Ketika orang yang dinasehati ini memiliki akhlak yang mulia, maka dia akan menerima dan dia berusaha tidak mengucapkan kata tersebut ketika berada di kota B. Ini ketika apa? Sama-sama mempunyai akhlak mulia. Ya. Ini ketika kita bertemu dengan apa? Suku yang berbeda. Ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kita sedikit membahas ya, bagaimana sih kedudukan akhlak ini. Ya, setelah kita mengetahui bagaimana bentuk-bentuk akhlak tadi, kita lihat ya apa sih kedudukannya. Ya. Pertama, ya kedudukan akhlak mulia dalam Islam yaitu merupakan perintah Allah. Ya. Perintah Allah, kalau Allah memberikan perintah dan Rasulnya memberikan perintah, maka hukumnya adalah wajib kita kerjakan. Kalau larangan yang ada, maka itu haram atau makruh nanti jatuhnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna." Yaitu, janganlah kamu menyembah kepada selain Allah. Pertama, kita diperintahkan janganlah kita menyembah kepada selain Allah. Ini akhlak yang baik kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala.
dengan kita mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah. Kemudian Allah lanjutkan wabil walidaini ihsana. Akhlak yang baik yang pertama kali dikerjakan setelah kita berbuat baik kepada Allah adalah kita berbuat baik kepada orang tua. Ya. Maka dalam sebuah hadis, ya Rasulullah mengatakan rogima anfun, summa rogima anfun. Celaka. Ya. Siapa yang celaka? Bahkan beliau mengatakan 3 kali. Ya, orang yang mendapati orang tuanya masih hidup, ya, dan tidak memasukkannya ke dalam surga. Itu apa? Orang tua kita masih hidup bersama kita, tapi kita tidak berbakti kepadanya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan surga dari orang tua kita. Bahkan malah justru memasukkan kita ke neraka. Mungkin dengan apa? Kita uququl walidain. Dengan kita apa? Tidak berbakti, kita durhaka sama orang tua. Waliyadzubillah. Maka setelah perintah beribadah kepada Allah, kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua. Wadil kurba, dan kepada para kerabat kita, saudara-saudari kita, sepupu-sepupu kita, ponakan-keponakan kita. Kita berbuat baik kepada mereka. Jangan mencela. Terkadang sesama saudara itu pasti ada permasalahan. Ya, mungkin ada iri-irian, mungkin ada salah paham. Ya, itu hal yang biasa. Tapi disikapi dengan yang baik, sikapi dengan yang hikmah, berusaha husnudzon, berusaha mewajari dan bersabar. Ya, karena mereka berhak mendapatkan sikap baik dari kita. Ya, bahkan apa? Setelah kepada orang tua kita. Kemudian wal yatama, dan kepada orang-orang miskin. Dan wal yatama, dan kepada orang-orang yatim. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Ya. Dalam sebuah perkataan dikatakan bagaimana? Qul khairan, ya, au yasmut. Katakanlah yang baik, ya. Kalau nggak bisa apa? Diam. Ya, sudah. Simple, ya. Ketika kita mengetahui suatu permasalahan, ada suatu kabar yang viral, entah itu tentang negara kita, entah itu mungkin tentang keluarga orang lain, atau mungkin permasalahan yang ada di sekitar kita. Ketika kita tahu permasalahannya dan kita bisa menjadi penengah, ya kita bisa mengajak manusia ke jalan yang baik atau kepikiran yang baik, maka apa? Kita bisa nasihati mereka. Tapi kalau justru perkataan kita, sikap kita malah menimbulkan perpecahan yang lebih jauh, malah menimbulkan kekacauan yang lebih jauh, maka menimbulkan penyimpangan yang lebih tidak nanti teratur lagi, maka apa? Lebih baik diam. Apalagi kalau kita tidak memiliki ilmunya. Ya, inilah akhlak ketika terjadi apa? Sesuatu yang viral atau sesuatu yang menghebohkan di masyarakat. Ya, dan kita akan temui, ya, di zaman-zaman seperti ini banyak sekali informasi gampang mudah berterbangan, bahkan gampang diputarbalikkan. Dan kebanyakan yang menggunakan sosial media, mereka bukan orang yang bijak. Ya, mungkin anak-anak yang belum mengerti dunia, tapi sudah berani berkomentar. Anak SD berkomentar tentang apa? Politik negara. Ya, anak SMP berkomentar tentang misalnya salah satu kajian atau ilmu ini. Ya, atau anak SMA misalnya apa? Mengkritisi orang-orang yang sudah memang ahli dalam bidangnya. Padahal dalam bidang tersebut dia nggak punya basic sama sekali. Ya, maka apa? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang paham jika kita tidak mengetahui. Nah, nanti insyaallah ya baru kita bisa sebutkan satu kedudukan dalam akhlak yang mulia, yaitu apa? Akhlak yang mulia tadi kita diperintahkan untuk menjamu silaturahmi, kita bersabar, kita berbuat baik, kita malu berbuat buruk. Perintah tersebut dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian apa? Berbuat baik kepada manusia yang lain, keluarga kita. Itu juga perintah dari Allah. Ya, maka kita jalankan dan kita niatkan kita sedang beribadah. Kita sabar, semoga balasan terbaik yang akan kita dapatkan. Nah, ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan ya dengan pembahasan yang berikutnya terkait keutamaan dalam akhlak yang mulia ini. Semoga nanti ketika kita sudah mengetahui apa sih keutamaan dari berakhlak yang mulia, apa keutamaan atau faedahnya, kita akan lebih semangat lagi dalam mencapai kemuliaan akhlak atau lebih bersabar lagi dalam setiap keadaan. Dan tentu ini yang akan menjadikan lingkungan itu nyaman. Lingkungan itu akan tenang. Ya. Siapa dari kita yang nggak ingin mempunyai tetangga yang baik, mempunyai keluarga yang baik, lingkungan yang baik? Ya. Semua kita mau. Bagaimana mewujudkannya? Ya dengan setiap orang ya berakhlak yang baik. Nah, hadza ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.